maka dipastikan ya kelihatan. Kalau sampai hari itu nggak kelihatan, maka berarti ada yang jadi puasa itu nggak normal nanti itu, bisa 31. Gitu. Jadi demikian. Untuk hari rayanya insya Allah, bahkan secara internasional hari rayanya itu insya Allah sama. Dan ini memang juga di samping pandangan wujudul hilal atau hisab dan ru'ya, itu ada pandangan kalender global. Kalender global itu insya Allah memang mengawalinya, kalau kalender global itu أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini pengajian sebagai pengajian yang terakhir insyaallah sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah Senin depan kita ada yang sudah berpuasa dan ada yang memulai Selasa, yang berarti Senin depan dipastikan di masjid ini sudah menyelenggarakan salat tarawih. Muhammadiyah sudah mengumumkan puasa mulai hari Senin, karena hari Ahad itu tanggal 29 dan di siang harinya, lupa saya pukul 1 atau pukul berapa itu, sudah terjadi ijtima bulan dan matahari. Ya, memang secara kasat mata hilal saat matahari terbenam di kawasan Indonesia ini sulit untuk bisa dilihat. Tetapi karena Muhammadiyah menganut pandangan wujudul hilal, yang penting hilal itu sudah ada, mau kelihatan dengan mata tidak. Karena sesuatu yang ada itu kan nggak harus kelihatan dengan mata. Dan banyak sekali hal yang tidak kelihatan dengan mata tapi sepakat itu ada. Jadi Muhammadiyah berpandangan wujudul hilal. Hilal itu sudah ada, meskipun nggak kelihatan dengan mata kepala. Ya jangankan yang kecil, kadang-kadang sudah besar saja nggak kelihatan karena tertutup sesuatu kan, tapi kan ada. Maka Muhammadiyah tidak berpatokan dengan ru'ya bil ain, tidak berpatokan dengan ru'ya dengan mata kepala, tapi ru'ya bil ilm, istilahnya itu ru'ya bil ilm, melihat dengan ilmu. Dan memang banyak hal yang bisa dilihat dengan ilmu tapi tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Termasuk adanya bakteri-bakteri itu kan sulit dilihat dengan mata kepala, tapi bisa diketahui dengan ilm, bil ilm. Itu. Maka diputuskan masuk sudah tanggal 1. Sementara insya Allah yang lainnya itu karena berpatokan dengan ru'ya bil ain,
maka ya belum, berarti masuk teori ikmalu iddati Sya'ban 30, menyempurnakan bulangan hitungan di bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti dilengkapkan 30, jadi belum tanggal 1 baru tanggal 30 hari Senin. Maka berarti otomatis Selasa baru itulah tanggal 1. Begitu. Yang berpatokan dengan ru'yah. Begitu. Dan memang menurut teori ru'yah, ya, saat itu bulan belum kelihatan. Oleh karena itu, rupanya kalau ada yang ru'yah pun sebenarnya sudah tahu kalau itu nggak kelihatan. Jadi kalau ada orang bilang ngelihat, saya yakin nggak akan diterima. Karena sudah punya patokan di bawah 2 derajat, dan ini belum 2 derajat, 1 derajat pun belum. Di bawah 2 derajat bagi yang menganut teori imkanur ru'yah itu nggak mungkin dilihat, gitu. Oleh karena itu, meskipun dikerahkan ahli ru'yah seluruh Indonesia, ya sudah tahu sebenarnya hasilnya, nggak akan kelihatan. Itu namanya tahsilul hasil, memproses sesuatu tapi sebenarnya sesuatu itu sudah ditahu. Oleh karena itu banyak yang mengkritik tentang hal itu. Oleh karena itu ingin kita sampaikan ini, artinya ini sudah berulang kali kita hadapi, maka nggak usah heran kalau nanti ada yang berpuasa hari Senin, ada yang baru berpuasa hari Selasa, ada yang sudah tarawih malam Senin, ada yang baru tarawih malam Selasa. Maksud saya nggak usah heran, gitu. Ini yang ya insya Allah akan terjadi. Tapi untuk hari rayanya nanti insya Allah sama, bareng, gitu. Bareng. Berarti yang puasa mulai hari Senin 30 hari, karena nanti pas memang di malam ke 30 itu memang betul-betul di bawah ufuk. Jadi nggak mungkin Muhammadiyah menetapkan, ya, gitu. Maka berarti ikmal bagi Muhammadiyah. Sementara bagi yang NU di saat atau yang di saat yang ru'yatul hilal itu di saat 30 itu, dan bagi mereka baru 29 itu memang bulan sudah tinggi, gitu. Jadi sudah kelihatan, gitu. Maka dipastikan ya kelihatan. Kalau sampai hari itu nggak kelihatan, maka berarti ada yang jadi puasa itu nggak normal nanti itu, bisa 31. Gitu. Jadi demikian untuk hari rayanya, insya Allah bahkan secara internasional hari rayanya itu insya Allah sama. Dan ini memang juga di samping pandangan wujudul hilal atau hisab dan ru'yah, itu ada pandangan kalender global. Kalender global itu insya Allah memang mengawalinya, kalau kalender global itu Senin tanggal 1, kalender global internasional. Dan nanti hariannya sama, internasionalnya begitu, kalender globalnya sama. Untuk hari rayanya kalender globalnya sama. Dan ini juga persoalan tersendiri. Umat Islam itu masih ada yang menganut kalender lokal, bahkan ada yang menganut kalender organisasi. Satu lokal pun kalau beda organisasi beda juga. Dan ada kalender itu yang internasional. Biasanya yang kalender internasional itu mengacu atau mendekati kalender yang ditetapkan oleh Ummul Qura. Ummul Qura itu sama. Ummul Qura itu juga dasarnya hisab, tapi kemudian dibuktikan dengan ru'yah. Dan rata-rata memang kemudian ya nyaris sama. Belakangan kalender Ummul Qura dengan ru'yah itu enggak selip lagi. Kalau dulu-dulu sering selip, artinya berbeda. Dan kemudian ada istilah kalender ibadah dan ada istilah kalender pemerintah, kalender resmi, gitu. Kalender ibadahnya itu 1 Syawal sekarang misalnya, tapi di kalender Ummul Quranya itu belum 1 Syawal, baru tanggal 30 misalnya. Maka itu nggak dirubah juga sebagai kalender pemerintahan.
Karena kalender pemerintahan itu kan sulit untuk dirubah-rubah. Dan itu juga sebenarnya Muhammadiyah punya acuan dan gerakan kalender global, dan itu dimotori juga di Turki, dan sudah beberapa kali muktamar termasuk dari Saudi juga hadir. Itu menyepakatin kalender global itu. Tapi dalam implementasinya rupanya belum banyak semua bisa menerimanya. Dan sebenarnya kalender global itulah yang dibutuhkan, sehingga kalender itu nggak berubah-ubah, nggak dikoreksi setiap saat atau setiap tahun atau setiap bulan, gitu. Tapi sudah menjadi patokan. Karena itu sudah menjadi ilmu kan. Kalau kalender itu berubah-berubah, lah bisa nggak jadi tanggal itu. Bagaimana nulis surat itu kemudian berubah tanggal dan kemudian tidak sama. Ini hari Rabu di sini tanggal 1 Syawal, tapi ternyata misalnya di sana baru 30 Ramadan misalnya. Itu kan jadi terjadi semacam kalau nggak boleh dibilang kekacauan, ya agak sulit untuk kemudian jadi patokan sebagai kalender administrasi. Dan itu juga sebagian orang sulit menjadikan kalender Hijriah sebagai kalender administrasi. Itu karena diantaranya ini kalender dicatat menurut siapa? NU atau Muhammadiyah? Indonesia atau Saudi? Itu kan rumitnya gitu. Kalau antum mencantumkan kelahiran anak dengan kalender Hijriah, maka antum akan kesulitan. Di antaranya antum catat tanggal itu menurut kalender yang mana? Kalender Indonesia atau kalender Saudi? Harinya sama, tapi jadi tanggalnya beda. Atau NU atau Muhammadiyah di situ. Apalagi kalau kemudian dicatat sebagai catatan-catatan surat menyurat. Dan itulah merupakan problem kita saat ini. Belum ada ketetapan secara tegas kalender mana yang dipakai. Yang jelas, alhamdulillah, insyaallah Ramadan sebentar lagi tiba, dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian kita terakhir tentang tauhid di kitab Tauhid, kitab Sahih Bukhari. Tapi kita kemarin berhenti di bab inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Berhenti di situ dulu. Nanti kita lanjutkan di bab berikutnya. Pada kesempatan ini